Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'izzi man ata'a wattaqa wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah wa hadi man tawajjaha ilaihi wastahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Amma ba'd, faya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun khurum. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mari kita senantiasa berusaha dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersama, sampai di mana kita mampu melaksanakannya, di samping menjauhi segala yang dilarang olehnya kapan dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk patuh kepada Allah ini bisa dibagi menjadi dua, baik itu takwa secara ritual atau takwa yang sosial. Satu sisi ada mengatakan takwa itu ibadah, itu bisa vertikal dan bisa ibadah yang horizontal. Ini kedua-duanya saling berkait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 112, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minas nas. Yang artinya, Zuribat alimudz zillatu, akan ditimpakan kepada mereka suatu kehinaan itu. Aina masukifu, dimanapun dia berada. Illa bihablin minallah, ketahui kecuali dengan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada dalam bulan yang mulia, yaitu bulan yang Dzulhijjah. Di bulan yang mulia itu ada 4, yang tiga bulan berurutan, yang satu agak berpisah. Yang berurutan itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang agak berpisah itu bulan Rajab. Sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Di dalam bulan Dzulqa'dah ini bulan yang luar biasa baiknya. Di dalam suatu hadis, utama di awal-awal ini, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah pernah mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna habbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari di mana amal yang baik di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding min hadzil ayyamil asr,
dibanding hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, tanggal 1 nanti tanggal 10 ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 1 sampai 10 ini ada 2 hari yang kita disunahkan untuk puasa, yaitu 1 bulan hari Tarwiyah, yang kedua ada hari Arafah. Abu Syekh Al-Asfihani beliau meriwayatkan suatu hadis, saumut tarwiyah kafaratu sanah wa saumu arafah kafaratu sanatain. Di puasa di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ini setara dengan puasa 1 tahun. Dan puasa di Arafah itu setara sebagai penghapus dosa, bukan setara, penghapus dosa selama 1 tahun. Itu puasa tarwiyah. Kalau puasa Arafah itu penghapus dosa 2 tahun, sanatun madiyah dan sanatun qabilah. Satu tahun yang dahulu dan 1 tahun yang akan datang. Itu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya kalau kita lakukan, ada merupakan bentuk-bentuk ibadah kita yang sifatnya ritual, takwa ritual, ibadah yang vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak hanya vertikal. Ini banyak sekali ibadah-ibadah vertikal itu tidak akan sempurna. Ada banyak ibadah-ibadah yang Allah mengkaitkan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Salah satu contoh diantaranya yaitu perintah sholat. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Di alladzina itu orang-orang yang yuqimuna sholat wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat, dan wa hum raki'un, dan mereka itu melakukan sholat. Di ini ada 2 ibadah, yaitu ibadah sosial berbentuk zakat dan ibadah yang vertikal yang berbentuk sholat. Ada lain. Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang dia itu lupa akan sholatnya. Di dalam tafsir mengatakan karena ada munasabatul ayat. Ayat ini dimulai dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Maukah kamu saya beritahu orang-orang yang membohongkan agama, yaitu mereka-mereka alladzi fadzalikal ladzi yakhuddu, mereka dia tidak memperhatikan orang miskin, tidak memperhatikan orang yatim, dan tidak memperhatikan orang yang miskin, wala memberi makan pada orang yang miskin. Ini ayat ini, 2 hal ini ibadah sosial. Yadu'ul yatim yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak memperhatikan orang yatim dan tidak beri makan orang miskin. Ini ibadah sosial. Itu dikaitkan dengan sholat. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat itu kalau dia tidak mempedulikan 2 unsur ini. Yaitu tidak memperhatikan orang miskin dan tidak mau memperhatikan orang-orang anak-anak yatim. Jadi antara vertikal dan sosial ini harus sejalan, tidak boleh hanya dilakukan salah satu dari itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Dzulhijjah ini nanti ada ibadah. Yang ibadah itu saya kira berbentuk ibadah sosial. Di samping itu terkandung ibadah ritual, tapi include di dalamnya ada
sosial, yaitu membayar menyembelih korban. Ini ulama banyak berbeda pendapat. Nah, bagaimana hukumnya menyembelih korban itu? Kalau di dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa menemukan mendapatkan kelonggaran kok dia tidak mau berkorban, maka falam yudakhi fala yaqrabanna, jangan sekali-kali dia itu mendekati musala kami. Ini hadis ini dikaitkan dengan hadis lain. Ini ada mengatakan sunnahnya sunnah muakkadah. Ini memang ada ulama berbeda, ada mengkategorikan sunnah itu banyak. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Maksudnya sunnah ainiyah itu sunnah yang dilakukan oleh masing-masing orang. Contohnya sunnah ainiyah itu ketika kita sholat rawatib qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla asar, ini termasuk sholat sunnah yang ainiyah. Harus dilakukan oleh masing-masing orang. Tetapi kalau korban, kalau dalam satu keluarga, itu mengatakan itu sunnah kifayah. Jadi kalau ada satu keluarga sudah ada yang melakukan satu korban, cukup, yang lain tidak usah melakukan, tidak apa-apa. Cuma yang dapat pahala yang satu. Tapi kesunahannya itu gugur daripada yang lain. Seperti kalau kita melihat ada wajib kifayah. Wajib kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak berkewajiban. Tapi ingat, yang mendapatkan pahala juga yang melakukan saja. Yang tidak melakukan juga tidak akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu di dalam satu keluarga, seandainya dia cukup atau sunnahnya dia itu berkorban 1 ekor kambing, itu cukup, sunnahnya cukup. Tapi yang dapat pahala juga hanya orang yang berkorban itu, yang lain itu tidak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korban itu adalah salah satu ibadah. Dan ibadah korban ini dilakukan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik. Dan ini kalau kita menganalisa, ternyata Allah itu luar biasa. Syariat Islam itu luar biasa. Setiap kali di hari raya itu ada ibadah yang ritual, tapi juga ada ibadah yang sosial. Idul Fitri itu ada ibadah ritualnya, yaitu dengan sholat Idul Fitri. Ada ibadah sosialnya dengan membayar zakat fitrah, itu wajib bahkan. Itu ibadah sosial. Jadi ada ini untuk, karena kemanfaatnya untuk masyarakat, tapi bentuk-bentuk ibadah. Kalau kita lihat di Idul Adha, dia ada ibadah ritualnya, yaitu sholat Idul Adha. Ini ibadah sosial. Tapi ada juga yang ibadah yang sifatnya sosial, yaitu dengan penyembelihan korban itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalullah, daging-daging korban, luhumuha, daging-daging korban tidak sampai kepada Allah. Cukup disedekahkan, tidak akan nyampe kepada Allah dagingnya itu. Cukup disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Walakin yanalu taqwa minkum. Tapi yang nyampe kepada Allah, yang sampai kepada wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah korban ini ada 2 unsur. Di samping ibadah sosial juga ada ibadah ritual. Mudah-mudahanlah di bulan ini, walaupun kita masa pandemi, dan ini saya kira amat sangat dibutuhkan karena banyak orang di antara kita yang tidak bisa bekerja, maka saya kira kurban itu, daging itu amat sangat dibutuhkan oleh orang-orang fuqara dan masakin, terutama di era pandemi ini. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita bersama sehingga bisa menjalankan segala perintahkan oleh Allah, baik itu yang sunnah ataupun wajib, dan kita bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.